bertemu lagi dengan saya Ria Trijayanti. Di sini saya akan membawakan materi mengenai analisis data kependudukan. Seperti yang kalian ketahui, data kependudukan dapat diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua ada registrasi penduduk, dan yang ketiga ada survei penduduk. Di negara berkembang seperti Indonesia, data yang dihasilkan cukup bermacam-macam. BPS mengolah data tersebut kemudian mempublikasikannya ke masyarakat dengan tujuan data tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan sumber data yang dapat digunakan lebih lanjut. Akan tetapi hal ini tidak berlaku di negara maju. Sensus penduduk memiliki 2 jenis data. Data yang pertama yaitu data primer. Data primer diperoleh langsung dari kepala keluarga di masing-masing tempat tinggal mereka. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari kepala keluarga di masing-masing tempat tinggalnya, melainkan data diperoleh dari instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan, sehingga yang mendatanya yaitu petugas lapangan langsung memintanya ke instansi pemerintahan tersebut. Sensus penduduk dilakukan selama 10 tahun sekali. Pada 1940, sensus penduduk pernah dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kemudian, seluruh penduduk di dunia membuat kesepakatan bahwa sensus penduduk hanya dilakukan selama 10 tahun sekali saja. Registrasi penduduk yaitu mencatat aktivitas kependudukan seperti perceraian, pernikahan, kelahiran, kematian, maupun migrasi. Selanjutnya, survei penduduk. Survei penduduk ini sistemnya seperti sistem sampel. Jadi, data yang dihasilkannya itu berfungsi melengkapi dari data-data sensus penduduk maupun registrasi penduduk. Selanjutnya, ciri khas dari sensus penduduk itu ada 4. Yang pertama, bersifat individu, periodik, serentak, dan universal. Berdasarkan tempat tinggalnya, sensus penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara de facto, yang kedua yaitu de jure. De facto itu ketika seorang penduduk tinggal atau berada di tempat yang sedang melakukan sensus penduduk. Sedangkan de jure itu ketika penduduk tersebut sedang berada di situ tetapi tidak tinggal di wilayah tersebut. Untuk metode pengumpulan datanya terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode canvasser. Metode canvasser itu seorang kepala keluarga mengisi daftar sensus tersebut secara sendiri atau tidak menggunakan bantuan dari petugas sensus. Sedangkan untuk metode householder, petugas sensus datang langsung ke rumah penduduk untuk mengisi daftar pengisian data kependudukan. Baiklah, tadi adalah pematerian yang telah saya jelaskan mengenai analisis data kependudukan. Semoga dapat membantu kita semua. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.